Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfiatur Rahman dari Akuntansi D 2019 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen di bab pertama, yaitu pengantar sistem informasi. Langsung saja yang pertama, sejarah sistem informasi. Nah, perangkat keras komputer mengalami kenaikan kecepatan dan kapasitas disertai dengan penurunan ukuran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa komputer mengalami penurunan komputer generasi pertama ukurannya hampir menghabiskan satu ruangan. Selanjutnya aplikasi komputer. Aplikasi komputer ini berevolusi dalam kegunaannya. Yang dulunya digunakan untuk transaksi sederhana saja, kini dirancang untuk membantu mendukung manajemen dan pemecah masalah lainnya. Sejarah sistem informasi. Yang pertama ada evolusi komputer. Nah, komputer ini pertama dipasarkan oleh ENIAC pada tahun 1951 bernama UNIVAC 1 dan digunakan oleh organisasi pemerintahan Biro Sensus di Amerika Serikat. Kemudian 3 tahun kemudian UNIVAC 1 ini digunakan oleh sebuah organisasi bisnis. Nah, selanjutnya ada komputer mainframe yang hanya bisa menjalankan satu tugas dari satu pengguna. Berbeda dengan IBM System yang bisa menjalankan berbagai tugas dari berbagai pengguna. Nah, komputer semakin kecil seperti yang kita ketahui di generasi pertama komputer bisa menghabiskan satu ruangan, sehingga di generasi selanjutnya komputer dipercepat dan kapasitasnya dilebihkan, tetapi ukurannya semakin kecil agar pemakaiannya lebih efektif. Nah, selanjutnya hukum Morse. Nah, hukum Morse ini disebutkan oleh salah satu pendiri Intel. Dia mengatakan bahwa komputer akan berkembang 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan biaya tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua, pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Nah, prosesor ini dikendalikan oleh Windows XP. Nah, dia akan mengendalikan operasi data, penyimpanan, dan mengelola input atau output. Nah, dalam sebuah komputer ada yang dinamakan dengan CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini bekerja di dalam Random Access Memory. Nah, semakin besar RAM, itu CPU akan bekerja dengan semakin cepat. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Standar komunikasi langsung atau tanpa sistem telepon publik mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan, sehingga komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana satelit memancarkan sinyal sehingga sampai ke modem pengguna, bisa sampai ke komputer pengguna. Ini dari stasiun bumi ke loop lokal lalu ke modem pengguna. Nah, modem ini adalah alat peranti keras yang memodulasi sebuah sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog. Dan yang keempat, evolusi di bidang aplikasi komputer. Nah, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi fisik perusahaan. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungan melalui aliran sumber daya fisik. Nah, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan sistem lainnya. Ini masih dalam evolusi di bidang aplikasi komputer, ada sistem pemrosesan transaksi. Data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya besar serta sifatnya yang masih belum diolah atau masih mentah. Nah, proses-proses yang secara alamiah menjadi aplikasi komputer pertama adalah proses pengajian, persediaan, dan data penagihan serta transaksi buku besar. Karena proses-proses ini dapat mudah dipahami dan dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan tugas-tugas tersebut. Nah, sistem berbasis komputer pertama adalah Electronic Data Processing System. Nah, kemudian diubah dengan istilah Accounting Information System. Dan kini Transaction Processing System merupakan istilah yang telah umum. Apalagi di kita akuntan pasti ini sudah sangat familiar. Nah, selanjutnya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi melalui 2 jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan model matematis. Nah, output informasi yang dihasilkan itu digunakan oleh manajemen untuk landasan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk pemecahan masalah dalam perusahaan.
Ini selanjutnya ada sistem kantor virtual. Nah, pada tahun 1964, IBM memperkenalkan mesin tik elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik. Nah, mesin ini disebut pengolah kata. Nah, pengolah kata ini digunakan untuk memfasilitasi komunikasi. Selanjutnya sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, pada tahun 1971-an, istilah Decision Support System itu dicetuskan oleh J. Anthony Gorey. Dan mereka yakin bahwa pemecahan masalah itu dapat dibantu oleh sebuah sistem, dan mereka menganalisis dan menemukan sistem pendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen untuk memenuhi sumber daya yang diperlukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, siapa sih pengguna sistem informasi? Pengguna sistem informasi yang pertama adalah karyawan di bidang akuntansi. Mereka akan membuat laporan keuangan, dan pengguna selanjutnya adalah manajer. Manajer membutuhkan informasi tersebut sebagai landasan dalam pemecahan masalah. Dia akan menganalisis dan membuat suatu keputusan dan kemudian ditekankan kepada karyawan. Setelah karyawan menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh manajer, maka akan terjadi pemecahan masalah. Selanjutnya, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah makhluk individu yang membutuhkan informasi. Dia menggunakan informasi yang difokuskan guna pemecahan masalah. Manajer dibantu oleh beberapa kerangka yang dikembangkan sehingga memungkinkan manajer berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Nah, di mana manajer dapat ditemukan? Manajer dapat ditemukan di semua tingkat dalam semua area bisnis perusahaan, baik itu tingkat perencanaan strategis, tingkat kendali manajemen, dan tingkat kendali operasional. Nah, apa sih yang dilakukan manajer? Nah, manajer itu memiliki sebuah empat fungsi. Yang pertama adalah merencanakan apa yang mereka lakukan, dan yang kedua, manajer berorganisasi untuk menjalankan rencana. Yang ketiga, manajer mengisi organisasi dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, manajer akan mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana awal yang sudah direncanakan. Selanjutnya, apa peranan manajerial? Nah, ini ada peranan manajerial menurut manajer. Peranan manajerial secara interpersonal, manajer itu adalah seorang tokoh, pemimpin, dan penghubung dalam suatu perusahaan. Sedangkan secara informasional, manajer itu adalah seorang pemantau, penyebar luas informasi, dan seorang juru bicara. Dan secara decisional, manajer itu adalah wira swastawan, pencari solusi dan pengalokasi sumber daya, serta penegosiator dalam suatu perusahaan. Nah, apa sih peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen? Nah, informasi itu akan digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Nah, ini ada beberapa tahapan pemecahan masalah. Yang pertama ada tahapan intelijen. Nah, tahapan ini adalah tahapan mencari apa sih kondisi apa yang membutuhkan solusi. Nah, setelah kondisi tersebut ditemukan, maka berlanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas perancangan, di mana manajemen akan merencanakan, menemukan dan mengembangkan serta menganalisis kemungkinan tindakan-tindakan yang harus dia lakukan. Nah, setelah dianalisis, manajemen akan menemukan sebuah pilihan. Nah, ini di aktivitas pemilihan ini, manajemen akan mengambil sebuah pilihan, mengambil sebuah tindakan, sebuah keputusan yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Nah, setelah keputusan itu diterapkan dalam suatu perusahaan, maka ada aktivitas peninjauan untuk menilai pilihan-pilihan di masa lalu, apakah pilihan tersebut merupakan pilihan yang benar dalam menjadi solusi sebuah masalah. Nah, yang terakhir ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dengan kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya, kecepatan transmisi, sejumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar.
Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.